Apakah kamu penasaran apa yang akan terjadi jika kamu tertelan oleh ikan paus? Kayak apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi jika kita masih hidup di dalam perut ikan paus? Apakah kita harus menunggu sistem alam bekerja seperti plankton yang ditelan oleh Pearl? Atau kita mungkin akan menggigit dagingnya dari dalam sehingga kita bisa dikeluarkan dari saluran pernapasan dan meluncur ke atas? Oleh karena itu, Bang Puno akan membantu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi jika ditelan oleh ikan paus. Tetapi sebelum masuk ke penjelasannya, jika kamu suka menonton SpongeBob, like dan subscribe. Paus biru. Jika kamu belum pernah melihat paus dari dekat, sulit untuk membayangkan betapa besarnya mereka. Untuk memberikan perspektif, paus biru adalah hewan terbesar di planet ini. Lidahnya saja seberat gajah dan mulutnya bisa menampung antara 400 hingga 500 orang. Tapi kita tidak perlu khawatir akan ditelan oleh paus biru kapan saja, karena anatomi mereka membuatnya hampir mustahil. Sebaliknya, kita harus lebih khawatir dengan sepupu mereka yang lebih kecil, paus sperma. Pada tahun 1891, muncul laporan bahwa seorang pria telah ditelan oleh salah satu paus ini. Dan meskipun dia selamat untuk menceritakan kisahnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. James Bartley. Menurut cerita, James Bartley ditelan ketika paus menyerang kapalnya, dan dia tidak ditemukan sampai hari berikutnya. Ketika kru menemukan dan membunuh paus itu, mereka segera membawanya ke atas kapal dan membelahnya, memperlihatkan James Bartley yang tidak sadarkan diri namun masih hidup. Wajah dan lengannya memutih dan dia buta, semuanya dikarenakan asam lambung paus. Namun seiring berjalannya waktu, orang mulai meragukan cerita ini dan mempertanyakan apakah James benar-benar telah ditelan oleh paus. Maksudnya, bukankah asam lambung akan merusak lebih dari sekadar memutihkan kulitnya? Dengan kekuatan sains, kita melihat lebih dekat dan segera menemukan bahwa jika kamu ditelan oleh paus, keluar dengan kulit putih mengkilap adalah kekhawatiran paling kecilmu. Namun, seiring berjalannya waktu, hal pertama yang harus kamu khawatirkan setelah ditelan adalah hancur berkeping-keping oleh gigi paus sperma yang mengesankan. Setiap gigi kira-kira sepanjang 20 cm, sekitar panjang pisau chef rata-rata, dan paus memiliki antara 40 hingga 50 gigi ini. Misalkan kamu cukup beruntung untuk melewati semuanya, berikutnya kamu akan mulai turun ke tenggorokan. Tidak hanya akan gelap dan licin di sini, tetapi kamu juga akan kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen dan peningkatan gas metana. Saat otot tenggorokan paus berkontraksi masuk dan keluar untuk mendorongmu turun, kamu juga akan mulai merasakan asam klorida mulai menggerogoti kulitmu. Kamu akan dijatuhkan ke dalam lambung pertama dan terbesar dari 4 lambung paus. Kamu mungkin berada di sana cukup lama, tapi sisi baiknya kamu mungkin mendapatkan sedikit cahaya dari beberapa cumi-cumi bioluminescen yang ikut tertelan setelah kedatanganmu. Paus sperma menyukai cumi-cumi neon. Kamu harus menikmati pertunjukan cahaya singkat ini, karena setelah ini kamu hanya akan dilempar dari satu lambung ke lambung berikutnya, dengan asam yang memecah hampir seluruh tubuhmu, sampai kamu hanya tinggal tulang yang dikeluarkan tanpa upacara dari anus paus. Jadi ya, bisa dibilang aman bahwa tidak ada cara kamu bisa ditelan utuh oleh paus dan hidup menceritakan kisahnya. Maaf James, kamu mungkin bisa menipu orang-orang di tahun 1890-an, tapi sekarang kita tahu yang sebenarnya. Sebesar dan semonster apapun mereka bagi kita, paus sebenarnya tidak tertarik memakan manusia. Dan jika mereka bisa bicara, mereka mungkin akan menekankan hal itu kepada kita. Itu adalah topik untuk episode Bang Puno hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.